Adi Jaya, wahai asal tiket murah, ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faul di channel Faul Bupati is the best. Oke teman-teman, alhamdulillah ya malam hari ini saya berkesempatan main ke tim Adi Jaya ya. Sudah lama Mas P ini saya pengen main, cuman ya alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan main ke sini Mas P. Oke, di sebelah saya ada Mas Ganteng ini, kita kenal aja langsung. Selamat malam Mas P. Selamat malam Bang Paul. Ini Mas P ya udah pada tahu pasti. Nah ini sebelahnya ada siapa ini Mas? Mau memperkenalkan diri. Mas Depan. Mas Depan dari tim mana ini Mas Depan? Dari SF. Oh ya, ini main kesini tuh ada acara apa ini Mas Depan? Biasa tiap hari juga main. Kalau lagi ada perlu. Memang kebetulan dekat kandangnya kan dari kandang kita. Sering ya berbagi pengalaman. Oke. Ini sekalian kesini, sekalian main, kalian kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman ya. Yeah. Mungkin Mas P dulu nih, Mas P. Mas P bisa diceritain nggak sedikit aja tentang perjalanan Mas P itu dari dulu awal sampai sekarang jadi joki di ADC itu gimana Mas? Ini kita bicara tentang ini ya, pembuktian ke main merpati bisa sampai didukung sama keluarga, sama istri, sama mertua semualah gitu kan. Kita itu pembuktian kita itu satu, memang perjalanannya agak memang susah. Kalau dipandang orang sekarang ya gampang karena sekarang jual merpati di sosmed gampang, tinggal kepercayaan, nggak perlu dia dipantau, di sosmed pun bisa laku. Apalagi sekarang ada lelang-lelang. Tapi kalau perjalanan dulu itu sangat susah Mas Paul. Prosesnya menjelaskan sampai keluarga sampai bisa didukung penuh, itu memang prosesnya panjang dan saya bangga bisa membuktikan sama orang tua ya, awalnya orang tua bahwa di merpati ini bisa menghidupi keluarga saya, keluarga pribadi, dan bisa membantu orang lain lah, alhamdulillah. Tuh. Nah itu awal mulanya dulu kan pasti tidak didukung itu Mas P ya. Itu proses yang dilalui itu sangat bermacam-macam pastinya Mas P ya. Bermacam-macam. Nah awal dari kebangkitan itu semua itu mungkin di titik yang dimana Mas P sampai merpati itu joki seperti merpati pun sekarang sudah membuahkan hasil dan bisa menghidupi keluarga gitu loh. Itu awalnya kita bisa ada hasil di permainan, jadi bukan sekedar main merpati atau menghabiskan waktu, meninggalkan semuanya lah, sekolah, pekerjaan yang pokok ini. Jadi kita itu memang pembuktiannya ya harus bisa menghasilkan dengan cara apa? Pertama, cari hadiah. Lomba satu prestasi itu ternyata masih belum bisa karena operasional untuk kita bermain itu juga gede Mas Paul. Jadi ternyata kita cari dari juara pun kita belum bisa membuktikan untuk bahwa itu uang itu bisa menghidupi, bisa lebih untuk itu uang jajan kita. Bisa mengucap belum, ternyata sampai jualan merpati lah, ini sekarang harga fantasi itu baru alhamdulillah memang bisa membuktikan. Dan saya sampai dari dulu sampai sekarang memang keluarga saya hidup di memang merpati, hasil dari merpati. Nah, mungkin Mas Depan bisa nambahin ini Mas Depan. Mas Depan kan di Karawang mungkin sekitar sini kan terkenal dengan peternak gitu ya Mas P ya? Iya. Karena dan penjual merpati ya, bahkan burung juga ya. Nah, itu bisa nambahin nggak atau untuk menegaskan bahwa dari omongan Mas P itu bener nggak sih? Gitu. Salah satunya salah satunya. Bener. Awalnya saya iseng. Ya gimana? Mau diceritain Mas Depan nggak apa-apa? Gimana?
Ya iseng tuh sih awalnya pas awal corona itu punya duit. Ya, Punya terus duit berapa ya? 50 juta beli induk kan sepasang. beli kan kemana itu coba? Ke Kobili sama Oh. ke Mas Junet. Nah, terus Ya emang buat nggak niat buat jual sih awalnya mah, Awalnya. cuman ada temen tuh orang Brebes nginbox, udah jodohin aja inden katanya gitu. Dari situ lah ternyata bener bisa bisa menghidupi gitu dari merpati. itu ya teman-teman ya. Dan sampai sekarang pun ya salah satu pekerjaan pokok atau usaha pokoknya itu ya di Merpati ini ya Mas Ivan ya. Iya. Dan mungkin ya untuk menepis sebagian masyarakat mungkin ya karena kan Merpati sering dipandang sebelah mata mungkin Mas P ya. Betul. Dan itu memang harus kita benar-benar ada membuktikan. Memang apalagi kita harus membuktikan ke orang tua, ke istri, ke calon mertua, Iya. ke calon istri itu memang kenapa sih kok memang sampai sekarang pun dianggap bahwa main merpati ini cuma main-main, padahal kalau memang ditekuni, memang benar-benar Serius. didalemin itu memang menghasilkan Menghasilkan ya. dengan ya memang ya itu memang adanya modal-modal ya, modalnya terutama kalau untuk saya sendiri kalau nggak ada pemodal uang itu harus menanamkan kepercayaan atau kejujuran satu, keduanya amanah. Jadi karena kita berhubungan dengan orang lain ya, kita dari jauh antar kota bahkan sampai antar provinsi juga kan kita pengiriman merpati itu. Jadi ya diutamakan karena kita nggak modal. Sekarang gini contohnya, kita nggak perlu modal ini, kita cuma mantau ya, jadi pemantau aja bisa menghasilkan. Betul sekali. Jadi nggak usah perlu modal uang dulu karena tinggal modal kepercayaan amanah. Jadi kita main ke lapak, mantau ada burung bagus, kita tawarkan ke orang dengan sosial media kita, bisa kan itu. Berarti kan di merpati ini banyak hasilnya, manfaatnya, benar-benar yang penting dijaga amanahnya, kepercayaan, kejujurannya. Ya mungkin saya bisa nambahin Mas P, di Merpati ini kan juga salah satu ya mungkin di lingkungan sekitar, contoh saja nih tim Adijaya kan, tim Adijaya sendiri sekarang ada berapa kru Mas P? Banyak sih, Banyak kan? banyak. Dan itu kan juga mengurangi tingkat pengangguran di sekitar sini kan. Betul. Jadi ladang pemasukan atau ladang mencari nafkah untuk teman-teman juga kru. Betul. Dan teman-teman mungkin joki pelepas, ada joki asisten, ada joki kandang, itu kan juga di satu tim itu mungkin bisa lebih dari 3 Mas P. Betul. Dan bayangin di seluruh Indonesia itu Merpati ini sekarang ada berapa ratus bahkan berapa ribu tim. Jadi kan daya serap ekonomi dari Merpati ini sangat besar sekali Mas P. Dan Menteri UMKM pun kemarin kan juga mengakui bahkan datang di Padel 1M itu Mas P kan. Nah itu. Dan kita pun mengajarkan memang untuk kru kita sendiri ya, kru kita dari dulu itu jangan monoton jadi kru. Kamu berkembang, menanamkan, ya itu tetap saya bisanya ngasih masukan. Kalau kamu nggak punya modal ya modal kepercayaan, kejujuran, amanah itu terpenting. Jadi kamu masa mau jadi kru terus, saya harus meningkat, bisa jadi penjual lah, bisa peternak lah, bisa akan berkembang, jangan sampai monoton jadi kru bersih kandang saya atau pelepas saya. Berarti ya saling mendorong untuk semangat dan maju ke depannya Mas P. Betul, ya? karena saya udah membuktikan kan, alhamdulillah. Kalau dan itu juga ada banyak godaannya Bang Paul. Iya, siap Mas. Di Merpati kita cari uangnya gampang kalau udah punya modal itu, modal kepercayaan, amanah, kejujuran itu cari uangnya gampang. Dan itu pasti akan bisa menggoda kita, menggoda akan untuk ya itu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi karena kita nyari uangnya gampang, buangnya gampang gitu kan. Dulu memang saya nggak bikin konten ini dari dulu itu karena belum ada nempel ya, bahasa Jawanya itu nempel atau ada saldo lah, ada saldo lebih. Jadi saya memang cari uangnya gampang di Merpati dari dulu, tapi cuma belum ada ini. Jadi di Merpati itu harus benar-benar pinter menyisihkan. Jadi hasil di Merpati itu harus diolah, dibentuk atau usaha buat usaha lain atau untuk dibeliin tanah atau apa? Iya, tanah, logam mulia gitu kan, harus ada, memang benar-benar harus gitu. Kalau enggak akan terbang seperti merpatinya. Jadi karena kita
berpikirnya cari uangnya gampang. Iya, cari gampang, buangnya juga gampang itu Mas. Buangnya Ya. gampang. Tapi itu dulu. Alhamdulillah ini kenapa saya bikin konten seperti ini baru sekarang, nggak dari dulu-dulu. Karena baru di tim Adijaya ini saya alhamdulillah ada saldo lebih. Ya, dan informasi buat teman-teman juga, Mas B juga kan punya usaha nasi goreng Mas B ya. Nasi goreng yang ada di Bligo untuk teman-teman yang di sekitar Pekalongan dan sekitarnya. Nasi goreng apa Mas B namanya? Nasi goreng Jujun, Nasi goreng Junjun yang alamatnya di Pasar Bligo. Pasar Bligo. Teman-teman tuh, teman-teman merpati mania atau merpati lover yang dekat-dekat Bligo bisa mampir ke nasi goreng Junjunnya Mas B ya. Mungkin Mas Depan ada tambahan nggak atau ada pertanyaan nih buat Mas B mumpung di sini Betul, kan ada hasil dari merpati itu pembuktiannya apa. Sampai ya saya lihat sendiri memang nongkrongnya dia di merpati aja, di merpati memang. Gimana Mas Depan? Monggo. Ada tambahan nggak? Memang ada masukan, ada hasil lebih apa-apa di merpati, apa menambahkan, mengembangkan itu jadi buat induan dulu kan. Kalau belum ada hasil berarti kan mengembangkan. Kalau saya indukan sih. Kalau Masnya? Kalau alhamdulillah saya udah nempel kan ada saldo lebih, ya bisalah beli rumah, Alhamdulillah tanah. beli tanahan. Itu dari Mas Depan sendiri berarti mulai main merpati tadi kan dari 2020 ya? Dari Saya main ke lapang mah dari dulu juga udah ke lapang, cuman berhenti gitu. Kemarin pas corona kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, bingung ya, akhirnya beli merpati aja iseng. Merpati iseng, awalnya iseng nih. Awalnya iseng itu masih kerja berarti? Jadi kerja. Nah terus kok bisa dalam arti fokus dan yakin bahwa udah mau keluar kerja, mau fokus di merpati, itu triggernya itu apa Mas Depan? Ya yakin aja sih mah. Yakin, tapi kan mungkin kan yakin pun tapi tanpa melihat atau tanpa istilah angen-angennya itu di merpati itu gimana kan nggak mungkin juga kan. Maksudnya trigger utamanya itu kok meninggalkan pekerjaan sampai fokus untuk ternak merpati itu gimana? Ya ada juga sih usaha yang lainnya itu Mas. Ada juga yang lain. Nah, cuman ya sekarang di merpati itu senengnya di bener-bener di merpati. Fokus di merpati. Dan ada hasil jadi diterusin bener. Jadi terusin gitu. Emang dari dulu juga niatnya emang pengen berhenti kerja mah beneran ketemu merpati. Ketemu kopi, ketemu merpati gitu. Jadi kayak udah ada jalannya. Jadi kayak dikasih rel gitu Mas ya. Iya bener. Itu perjalanan hidup seseorang kan kita nggak tahu. Iya beda-beda. Ya sama sih sebenarnya kalau saya juga kan main merpati kan sudah lama, terus ada yang ngajakin main YouTube, yaudah YouTube akhirnya ya sekarang saya terusin konsisten. Dan YouTube pun kan di dunia merpati juga. Iya, karena ya awalnya dari hobi juga Mas, dari hobi. Yang penting ditekunin kalau saya ditekunin. Dulu ya memang ya dipandang lah. Jadi sebelum saya menikah pun kan dipandang sebelah mata calon mertua. Saya mau dapat calon jodoh, kamu jadi ngomongin calon istri itu kan, kenapa kamu dia masih main merpati doang, masih dolanan lah kata saya ini Jawanya itu dolanan, belum ada pekerjaan pokok. Ternyata alhamdulillah saya bisa buktiin bahwa di merpati ini bisa mencukupi semua gitu kan. Nah itu teman-teman ya, jadi ya alhamdulillah merpati sekarang juga kan ya dibantu dengan adanya event-event yang gede. Betul. Harga jual merpati juga kan naik otomatis, jadi kan ya daya serap tadi teman-teman, daya serap perekonomian di merpati ini itu sangat luar biasa Mas menurut saya. betul. Tadi ya logikanya kayak tadi lah, contohnya kayak tadi di tim Adijaya aja udah saya lihat sekitar 6 bahkan 7 orang lebih ya. Apalagi di tim-tim lain di seluruh Indonesia kan banyak Mas Bel. Mungkin gitu ya teman-teman. Nah gini Mas B, mungkin pertanyaan selanjutnya gini Mas B, atau pencapaian tertinggi di Mas B itu pas di mana dan momen yang bagaimana itu Mas B? Kalau saya di dunia merpati, titik momen pencapaian terkesan saya, jadi ya semua terkesan. Cuma di saat itu saya bisa merampok itu istilahnya menghabisin semua juara di event mobilan, itu memang kepuasan tersendiri, dan bahkan mungkin sampai sekarang belum terpecahkan rekor saya itu. Itu waktu itu juara 1 sampai berapa Mas? Di event New Ayla di lapak PPIP 1 sampai 4. 1 sampai 4. Dan di lapak Mihama sendiri 1 sampai 5. Event mobilan. Dan di kota lain di Brebes itu juga 1 sampai kira-kira 7 apa itu masuk. Nah, itu menurut Mas P kok dulu bisa ya juara nyampe diborong semua itu, kesulitannya atau kendalanya untuk sekarang mengulangi prestasi tersebut itu apa Mas P?
Banyak faktor Mas, jadi banyak faktor sekarang. Kalau dulu itu memang benar-benar sehati ya, kru saya udah solid, itu kesulitan kru itu mempengaruhi, benar-benar mempengaruhi. Kru, owner, semua itu mempengaruhi untuk kita menuju prestasi. Itu memang benar-benar mempengaruhi. Dan sedangkan mengondisikan kru itu bukannya hal yang sepele atau mudah. Itu sangat tersulit. Kalau di pengalaman saya pribadi, untuk mengondisikan merpati itu lebih gampang daripada mengondisikan orangnya. Karena kita berbeda sifat, berbeda karakter, berbeda permasalahan. Kita kan nggak tahu karena manusia. Kalau dulu itu memang kompak, satu misi, satu visi, memang benar saya arahin, saya sebagai leader memang full, memang benar-benar kompak, fokus satu tujuan tersebut. Kalau untuk memang tersulit, terkendala sekarang belum bisa mengulangi lagi itu karena satu itu faktor kru juga. Kru, dua memang sekarang persaingan lebih ketat karena peternak sekarang tim-tim kecil pun udah bisa beternak dan memang mengeluarin hebat-hebat. Seperti itu. Mas Depan, ada pertanyaan nggak buat Mas P mungkin di sini kan, mumpung kita masih bareng nih, ada pertanyaan nggak atau keluh kesah Mas Depan selama ini beternak atau bermain merpati? Kan Mas P ini kan kita ya sharing-sharing ini kan. Mungkin Mas Depan ada pertanyaan nggak buat Mas P? Monggo. Udah berapa tahun berarti Mas main burung? Kalau main burung ya banyak sih. Dari kecil memang main burung karena saya ditakdirkan punya burung. Jadi saya bermain burung. Jadi dari kecil kan kita udah dikasih Tuhan itu kan punya burung kan, satu kan gitu kan. Jadi kita kasih main, anak kecil itu main burung. Pernah menghadapi titik terendah nggak main burung? Untuk titik terendah ya pernah juga. Pernah. Itu karena kita minimnya player gitu kan. Jadi untuk prestasi jadi susah, tapi kita harus semangat bahwa kita itu bisa akan untuk naik lagi, itu gimana caranya. Memang kalau orang-orang itu pasti fase naik atas itu pasti ya, Mas. Pasti ada. Menghadapinya gimana tuh Mas pas lagi di bawah? Kita harus koreksi diri tentang kesalahan kenapa kita di titik terendah, dan kita memang bangkitnya itu memang untuk kebangkitan itu susah. Itu dari faktor banyak pendongkraknya, dari teman, keluarga, semua kebutuhan kita memang niat kita sendiri, itu terutama niat kita sendiri bahwa kita mampu bisa naik lagi atau bangkit lagi. Dan mungkin di titik tersulit, menyambung pertanyaan Mas Depan tadi, mengakui kesalahan itu yang paling sulit Mas. Susah. Dan saya mengalami sendiri itu soalnya. Betul. Pengalaman itu untuk menuju kebangkitan dulu ya, menurut saya satu harus mengakui kesalahan kita. Mengakui kesalahan. Dan itu diucapkan gampang tapi melakukannya susah. Betul sekali. Mungkin Mas Depan ada tambahan lagi nggak? Pernah jenuh nggak Mas main merpati? Kalau jenuh kita bisa siasati. Kalau untuk memang saya pure memang dulu sampai punya prinsip istri sama merpati, saya pilih merpati. Itu dari dulu, dari pertama kita mau menikah pun saya seperti itu. Saya jelasin semua bahwa saya itu nggak bisa menginginkan merpati gitu. Karena dan saya tapi bisa membuktikan bukan cuma merpati ini buat main, yang dari awal saya ngomong saya bisa membuktikan bahwa bisa menafkahi dari merpati. Seperti itu. Sampai kapan Mas main merpati rencananya? Ada targetnya? Memang ada impian di merpati itu, memang impian nanti paling next untuk konten ke depan itu memang saya akan ungkap kalau memang kalau ini udah berjalan sih. Impian saya itu walaupun belum tercapai memang udah berjalan seperti yang saya harapkan gitu. Sampai di luar Jawa, sampai menyebar ya alhamdulillah udah hampirlah ke seluruh Indonesia itu. Mungkin Mas P, terakhir mungkin ya, kita udah panjang dari tadi. Untuk di tim Adijaya sendiri Mas P, untuk fokus kedepannya Mas P dan tim Adijaya itu akan seperti apa tim Adijaya? Akan memperbaiki dan tambah baik lagi, itu masalah player, pengondisian player, saya sendiri, kru, semuanya akan kita perbaiki dan akan mempelajari tentang
kesalahan-kesalahan yang hari kemarin. Itu ya mungkin ya. Ada mana ada tambahan lagi nggak? Sudah, terima kasih. Sudah. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti ngobrol-ngobrol santai kita untuk malam ini di Tim Jaya. Jangan lupa ikuti gerbekan yang lainnya di tim-tim lainnya atau mengikuti kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing tentang dunia merpati tentunya Mas P ya. Betul. Mungkin Mas P ada saran-saran nggak buat sahabat merpati, ada tips-tips atau ya penyemangat mungkin untuk sahabat-sahabat merpati yang baru main atau yang akan baru mulai. Silakan. Untuk sahabat merpati ya, untuk kita harus optimis dan harus memanajemen tim. Jadi jangan asal main aja. Karena itu karena main merpati ini biayanya tidak sedikit. Jadi kalau kita salah memanajemen, kita akan cepat berhentinya. Gitu. Walaupun punya modal banyak, punya apa harus termanajemen dengan baik, harus diatur untuk uang hobi ini. Jadi teman-teman ya. Mungkin teman-teman terima kasih cukup sudah mengikuti saya malam hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman ya, karena semua itu gratis. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paul Merpati Is the best.